Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wardi Hidayat, NIM 23060220073, Fakultas Tarbiyah Ilmu Kuantitatif IPA 6C. Saya di sini akan membahas tentang PPT Ekologi Hewan Kapita Sekta IPA. Sebelum itu, mari kita membaca surah An-Nahl ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha di'fu wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya atau hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ekologi. Ekologi hewan yaitu mempelajari hubungan antar hewan dan lingkungan yang mencakup perilaku, adaptasi, dan distribusi populasi. Hewan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka membantu untuk penyerbukan, penyebaran biji, dan kontrol populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi hewan yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor biotik, yang kedua abiotik. Untuk faktor abiotik sendiri, yang pertama ada predator, hewan pemangsa yang berburu dan memakan hewan lain. Yang kedua ada mangsa, contohnya ikan kecil menjadi mangsa bagai burung camar. Yang ketiga ada kompetitor, yaitu organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama seperti makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Yang terakhir yaitu simbiosis. Untuk faktor abiotik sendiri, yang pertama ada suhu, yang kedua ada air, yaitu ketersediaan air yang penting untuk hidrasi, pernapasan, dan tempat hidup bagi hewan air. Yang ketiga ada cahaya, empat tanah, dan yang terakhir ada iklim. Selanjutnya yaitu adaptasi hewan terhadap lingkungan, yaitu ada tiga. Yang pertama adaptasi morfologi, yaitu terdiri dari bentuk tubuh dan warna. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, yaitu tentang proses dalam tubuh seperti hibernasi. Yang terakhir yaitu adaptasi perilaku seperti migrasi, kawin, dan mencari makan. Jejaring makanan dan interaksi. Yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Mereka menjadi dasar rantai makanan. Yang kedua yaitu konsumen primer, yaitu herbivora memakan tumbuhan. Mereka menyalurkan energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Yang ketiga konsumen sekunder, karnivora memangsa herbivora. Mereka mengontrol populasi herbivora. Yang terakhir yaitu pengurai, bakteri dari jamur menguraikan organisme mati. Mereka mengembalikan nutrisi ke tanah. Selanjutnya materi tentang interaksi antar hewan ekologi. Yang pertama ada kompetisi, yaitu persaingan antara dua individu atau lebih untuk memperoleh sumber daya yang terbatas seperti makanan, tempat hidup, atau pasangan. Contoh, dua singa yang bersaing untuk wilayah atau mangsa yang sama. Yang nomor dua ada predasi atau interaksi antara predator pemangsa dan mangsa. Predator memangsa makanan untuk mendapatkan energi, contohnya singa yang memangsa zebra. Yang ketiga ada mutualisme, interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua spesies saling memberi manfaat, contohnya lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar dan bunga dibantu dalam penyerbukan. Yang keempat ada parasitisme, yaitu salah satu spesies parasit yang memperoleh keuntungan dengan merugikan spesies lainnya, contohnya seperti inang. Yang kelima ada komensalisme, interaksi di mana satu spesies mendapat manfaat sementara spesies lain tidak terpengaruh secara positif atau negatif. Contohnya burung serangga yang mengikuti sapi
di mana burung mendapat makanan dari serangga yang terbagi di sekitar sapi tanpa mempengaruhi aktivitas sapi. Materi selanjutnya yaitu tentang ancaman terhadap ekologi hewan. Itu ada 4. Yang pertama, perusakan habitat. Perusakan habitat terjadi ketika lingkungan tempat tinggal spesies tersebut dihancurkan atau terganggu yang mengancam kelangsungan hidup mereka, yang disebabkan oleh manusia seperti deforestasi, urbanisasi, atau pertanian. Contohnya seperti penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang menghilangkan habitat alami orang hutan di Indonesia. Yang kedua ada perubahan iklim yang mencakup perubahan suhu global, pola cuaca, dan fenomena alam lainnya yang mempengaruhi habitat dan kelangsungan hidup spesies. Perubahan ini bisa mengganggu siklus hidup hewan dan menyebabkan pergeseran distribusi spesies. Contohnya pemanasan global yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara mengancam kehidupan beruang kutub yang bergantung pada es untuk berburu dan berkembang biak. Yang ketiga ada populasi, terutama polusi udara, air, dan tanah, dapat merusak lingkungan dan membahayakan spesies hewan. Polusi dapat mengganggu kualitas habitat, meracuni hewan, atau mengurangi ketersediaan sumber daya alam. Contohnya populasi di plastik di lautan yang membahayakan kehidupan laut seperti penyu yang menelan plastik dan mengalami keracunan atau kematian. Yang keempat atau terakhir yaitu perburuan dan perdagangan ilegal. Perburuan liar dan perdagangan ilegal adalah aktivitas manusia yang memanfaatkan hewan secara tidak sah, baik untuk konsumsi, perdagangan, atau hiasan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi hewan dan bahkan kepunahan spesies. Contohnya yaitu perburuan gajah untuk diambil gadingnya yang menyebabkan penurunan drastis populasi gajah di Afrika dan Asia. Untuk materi yang terakhir yaitu upaya pelestarian ekologi hewan, ada 4. Yang pertama ada konservasi habitat yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga habitat alami hewan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, populasi, dan urbanisasi. Konservasi habitat itu sendiri sangat penting karena habitat merupakan tempat hidup yang menyediakan semua kebutuhan dasar bagi spesies seperti makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak. Yang kedua ada penangkaran, yaitu upaya untuk menjaga spesies yang terancam punah dengan cara mengembangbiakkan mereka dalam lingkungan yang terkontrol. Tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi hewan tersebut sehingga dapat dilepas liarkan kembali ke alam liar atau setidaknya mempertahankan spesies tersebut di dunia. Contohnya seperti aviari. Yang ketiga, pelindungan spesies terancam punah mencakup kebijakan dan langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk mengurangi ancaman terhadap spesies yang berada dalam bahaya kepunahan. Perlindungan ini termasuk untuk melindungi terhadap perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, serta upaya konservasi untuk menjaga kelangsungan hidup spesies tersebut. Dan keempat, pendidikan dan kesadaran lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam dan spesies. Dengan pendidikan yang baik, maka masyarakat diharapkan bisa lebih peduli dan terlibat dalam kegiatan konservasi ini. Setelah kita membahas tentang ekologi hewan, maka selanjutnya akan ada kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari. Kesimpulan tersebut yaitu ekologi hewan mempelajari hubungan antara hewan dan lingkungan mereka. Hewan berinteraksi dengan lingkungannya melalui proses seperti predasi, kompetisi, simbiosis, serta adaptasi terhadap suhu, air, cahaya, tanah, dan iklim. Ancaman terhadap ekologi hewan seperti perusakan habitat, perubahan iklim, dan perburuan liar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, melestarikan ekosistem dan hewan yang sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan kehidupan di bumi.
Sekian presentasi atau pemaparan materi tentang ekologi hewan. Apabila ada kesalahan maupun kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.